sarung, lambemu karet limo bersama Clarita. Dan saya Indra Surya Bernama. Jadi malam hari ini kita bahas apa, Klar? Bahas apa ya? Mungkin karena ini episode pertama, Klar ya. Jadi kita bahas soal serba-serbi apa yang serba pertama. Ya, kegelisahannya ya kan. Aduh, dikerjain gak nih ya kayak gitu. Sebenarnya lebih banyak hal-hal memalukan sih di sesuatu yang serba pertama itu. Jelas sih, soalnya kan gak ada persiapan biasanya ya kan. Gak ada persiapan, terus nervous nih bun gitu kan ya. Terus gimana lagi ya, kalau pertama tuh biasanya gak akan pernah dilupa. Soalnya lucu. Gak mesti kan. Gak, tapi banyak lucunya. Sebenarnya tuh ada sedihnya, ada koreksinya, ada salahnya, tapi semua digepok lucu akhirnya ya kan. Iya. Ya mana? Kadang-kadang kan momen-momen advert itu kan sing rada sebel ngono. Yo sebel terus bingung. Iki yo apa yo sajane yo wis lah yo. Dibalikin nggak mungkin, bisanya diterusin ya wis lah yo, wis kadung jebur berenang sisan wis aku tak terus kebes yo kan. Wis isine mburi lah yo. Iya. Jadi kira-kira momen apa, Klar? Mungkin kita punya story masing-masing iki yo. Soal hal-hal pertama sing menjadi momen. Lah awakmu sih apa, Klar? Kira-kira, Klar? Momen apa ya sih memalukan pertama kali? Ya enggak harus memalukan sih. Iki memalukannya lebih banyak gitu loh. Kayaknya sampai sekarang deh. Apa, serius. Pertama kali naik gunung nih. Semua pakai sepatu gunung, saya pakai sepatu Converse. Itu fatal ya, tapi jatuhnya memalukan bagi yaitu pertama kali kayak gitu loh. Nggak ngerti harus safety nih ya bun, ternyata akhirnya baru tahu setelah terjadi tuh kesalahan pertama gitu. Akhirnya belajar ya kan. Nggak tak ulangin ya kan, otomatis. Nah diulangin berarti ngerti dewe lah yo, jawaban ini tidak boleh berkata tapi kasar. Tapi kan mungkin di gunung ada adu outfit kan. Oh iya dong. Jadi tiba-tiba yang lain pakai merek-merek outdoor, terus kamu pakai sneakers, udah sneakers, ripped jeans, indah banget kehidupan ini. Terus yang masuk angin pupu itu. Lucunya lagi belangnya itu cuma di bagian ribnya doang. Jadi serius mas, bayang iki belang yo. Iya. Tapi di paha tok wis, nggak ada belang yang lain. Jadi kalau ditanyain kenang-kenangannya naik gunung apa nih, ini belang di paha, nggak mungkin tunjukin ke orang kan ya. Cuman bisa disimpan dalam hati doang ini. Aib satu ini gitu. Tapi di situ belajar ya kan. Aku pernah Klar iki Klar. Iki lebih cenderung memalukan sih, Klar. Ya apa gimana lagi? Di salah satu plaza terbaik di Surabaya kan. Iya, manggung iki arek pasti. Enggak, salah. Oh, enggak. Jadi plaza iki wis terkenal wong sugi-sugi, Klar. Iya. Di kaum-kaum elit iku. Jadi aku ke toilet lah iku ya kan. Terus aku udah membayangkan nih, terus loh ke toilet aman lah. Sing jadi sebel iku adalah wastafel. Iki pasti sistem sensorik. Loh, belum sensor iku. Iki rada jadul kan. Jadi waktu ke wastafel mau cuci tangan niki. Nah, si keran ikan bentuknya memanjang ngono kan. Iya, mbok geser. Iya. Sebagai aku warga kampung pinggiran Surabaya kan ya. Jadi tak puter-puter kanan kiri nggak metu. Untung nggak joget itu kan. Kok nggak metu. Dan antrian semakin memanjang kan ya. Iya. Akhirnya tukang tiket toilet itu bilang, Mas itu diangkat. Udah digoyang ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan. Ternyata dijoget. Ternyata diangkat. Oke, salah gitu ya. Lah yo. Tapi sih lebih heran lagi kenapa di toilet itu ada tiket. Soalnya membuang residu kan. Jadi ini mengotori secara nggak langsung kalau dibuang sembarangan. Kalau kamu mau membuang dengan cara bersih bayar ya, bayar. Berarti, enggak, ekuasinya toilet. Kata lain dari toilet itu adalah tempat Konten parkir. Tutup tempat parkir pup. Ya residu-residu lainnya ya. Aduh ngakak ya Allah. Lucu lagi tuh aku nggak tahu Mas Indra menangin apa enggak yang sensorik. Pertama kali aku menangi keran sensorik, aku bingung ya, iki sebelah ndi mencete. Butuh waktu beberapa menit, enggak menit lebay sih. 1 menit lah ya kayaknya.
untuk mengenali ini dicetek, opo diangkat, nggak ada sama sekali kan. Ternyata temanku kayak diginiin, oh tangannya nih, akhirnya keluar dong. Iku malu sih, untung sendirian ya. Nah, iki lah Sama momen-momen temen sensor iki Glar. Jadi aku iki datang ke salah satu kantornya teman-teman Cokro, lagi Iya. kerja kan dia. Terus kantor iki kampus yang gede, bangunannya baru. Ya kan? Live ternyata pasca Covid iku membawa dampak device yang semakin maju. Ternyata enggak semakin turun niku perekonomian, ternyata Semakin bagian- tinggi ya semakin naiknya, Bun. tinggi. Masuk lagi ke lift. Set. Ternyata si tombol-tombol ini sensor, Cuk. Pakai tangan gitu. Iya, ngene. Kamu nggak lagi membayangkan kamehameha gitu kan waktu mau mencet tuh Lah, tangan iya. kamehameha kan? Transfer Atau mau energi ternyata. Berasa kayak oke gitu. Aduh, dasar orang kota Surabaya bagian Tapi ya kampung. gimana lagi ya? Namanya pertama kali. Kalau nggak gitu kan nggak tahu tapi ya. Iya. Terus apa lagi nih? Tapi lah hal-hal menyebalkan tuh bukan karena device yang semakin baik yo. Tapi kadang-kadang saat kita datang ke suatu tempat yang kita nggak pernah datang. Dan nggak ada instruksinya nggak sih? Biasanya tuh tempat baru kayak keran tadi kan nggak tulisan diangkat Iya. gitu kan, nggak mungkin ya kan. Kalau di Ponten kan jelas tulisannya tuh biasanya. Iya. Jangan lupa disiram. Nggak mungkin ada yang mau nyiramin ya kan. Aduh. Alah kalau tempat itu pasti sing bikin aku sebel air hari ki adalah kedai kopi Klar. Kenapa tuh kedai kopi? Karena menunya angel-angel. Kamu pernah ketipu ya? Pertama kali pesen nggak tahu nih apa ini minum, ekspektasinya apa, yang datang apa nih? Sebenarnya kan iku pasti bingung kan momen iku saat kita dihadapkan dengan menu. Terus iki menu apa sih Cuk gini kan. Dan gak kebayang antara bentuk dan nama itu pasti gak kebayang. Soalnya namanya aneh-aneh. Ya itu. nggak, dan belum tentu ada penjelasan isinya apa ya Iya. kan? Iki opo ya opo rasane ya kan? Karena kalau kita ke tempat es campur itu kan jelas iku es campur dengan topping opo Iya. opo. Nah, ini kan nama-nama sih nggak pernah kita tahu nih loh. Dan nggak Nama-nama ada baru. bentuknya itu. Podo sih mas, aku ya pernah, tapi aku salah outfit. Aku tidak membayangkan bahwa oh tempat ini kayaknya berada nih, harusnya pakai sepatu kali ya, mungkin ya. Aku nggak bisa lalu. Jelas pasti dilihat ini bisa beli apa enggak. Kan nggak ada gambaran nih kelasnya gimana ya. Tapi saat menemui menu yang nggak kita ngerti, biasanya supaya tetap stay cool caramu ya apa Klar? Aku sih bisa tanya, Mbak ini rasanya gimana ya? Pura-pura nanya, terus nggak ngerti gitu kan. Oh dilihat dulu nih kalau ada apanya kayak kata-kata gula atau iki manis nggak Mbak kira-kira ya kan? Oh enggak Kak, itu tanpa gula. Oh berarti arek iki nggak manis. Le sugar. Kan nggak ada penjelasannya tuh ya, pakai gula berapa kan nggak mungkin tuh resep kan ya. Rahasia dapur. Cuman ya gitu biasanya ngeliat ini gimana ya? Lah kalau aku biasanya ini Klar, apa biasanya menu yang apa sih? Sing namanya menu paling laris ngono iku lho. Bestseller Ah, ya, iya, bestseller. biasanya ketanya iku. Iya bestsellernya apa? Dituding lah. Ya wis lah karena aku nggak ngerti ya. Ya wis tak yain aja ya wis ini. Terus kamu Ternyata keprank. paling mahal. Iku kamu kena prank marketing gak Iya. apa-apa kamu. Serasa aku akhirnya saat pesen minuman iku minuman datang sing tak bayangno adalah iki nasi pecel. Supaya aku nggak sakit hati gitu kan. Hanya segelas. Tapi dinikmatin kan ya dari kesalahan gitu ya kan, dinikmatin nggak tuh? Iya. Ya udah bagus. Kalau enggak kayaknya 2 kali nih double kill gitu. Tapi ana tempat sing memang iku nggak mewah tapi sedikit nyebelin Yohan Klar. Apa tuh? Jadi pernah lagi satu momen aku ke PKL Iya. kayak gule sih lebih tepatnya waktu itu karena di tempatnya PKL ya dan di ujung gang ya wis aku pesen aja makan nih gitu. Iya. Makan lah lahap enak rek. Makan ternyata satu porsi 60.000. Goblok. Itu udah bisa dibuat makan 2 hari ya Bun ya kan. Lah, Kalau di ya. warkop udah bisa nongkrong kayaknya hampir 1 minggu deh cuman pesen kopi doang ya kan. Tapi aku juga melakukan kesalahan yang sama sih mas. Dan itu tuh nggak pernah tak pikir yo. Oh. Aku udah cukup cerdas sih Gi, selama hidup di Surabaya ya kan. Lahir Surabaya, besar semua Surabaya. Aku baru tahu kalau pecel lele ku
pecel digoreng sampai bayanganku selama ini adalah pecel lele ya pecel sama bumbu kacang itu loh. Dengan entengnya lagi bilang ke ibunya, "Loh Bu, bumbu kacangnya mana?" Ibunya kayak, "Loh Mbak, ya bukan itu Mbak, bukan, ini bukan." Aku udah membayangkan, oh pecel dikasih lele lauknya, ternyata enggak, sambelan Cuk. Itu bodoh sih. Tak lakukan pertama kali di umur udah 21 kalau. Jadi selama ini nggak tahu aku bahwa pecel lele itu sambelan. Aku ngertinya oh pecel penyetan lauknya lele, ayam ya kan, jeroan kayak gitu. Ternyata ada loh yang. Tapi penyetan biasanya penyetan telur kan itu. Iya. Nah, telur kan udah penyet itu sebenarnya. Sebenarnya sih dipenyet apa? Kan? Dipenyet apa? Telur kan harus penyet. Aduh. Belum lagi kalau misalkan ya Mas Indra nggak tahu punya pengalaman yang sama apa enggak. Kalau makanan Indonesia di bahasa Inggris kan. Contohnya? Chicken smackdown. Setelah aku berpikir dan melihat oh janco ini ternyata ayam geprek. Aku nemunya nggak di Surabaya sih, tapi dari salah satu teman di luar kota kayak bilang, "Iya makan chicken smackdown." Oke, smackdown. Mungkin itu Surabaya Selatan. Mungkin ya, itu mungkin ada ya. Ngeri banget. Bayangin kalau semua makanan dikasih bahasa Inggris terus kayak pertama kali pas ini apa ini artinya nih? Tapi nama makanan ayam sing bikin aku geli ku iki sih kelar. Apa chicken pok-pok. Gak bisa bayangin di pok-pok kayak orang sedih. Pok-pok-pok gak gitu. Tapi terinspirasi sama apa itu sampai dia menciptakan nama pok-pok loh. Padahal itu cuma dipenyet. Chicken pok-pok. Mungkin waktu ngempukulinnya sambil pok-pok-pok gitu biar chickennya gak sedih. Enggak, mungkin iya. Jadi ayamnya mau disembeli terus dipuk-puk. Biar ikhlas dulu nih. Nanti kan pengaruh ke daging katanya ya. Kalau dia relax, enak nih. Ayo kok. Aduh, maaf ya teman-teman. Tapi ada hal lagi sing bikin advert itu adalah saat kita masuk ke perpustakaan yang nggak pernah kita masukin. Kan pernah nyoba gak sih? Seumur umur baru satu sih. Masa? Untungnya jelas, masih ada orang informasinya, jadi nggak kelihatan bego-bego banget. Iya, jadi aku pernah datang di salah satu mungkin apa ya, disebut art special. Bisa jadi art space bae ya, tempat buku-buku ngono lah ya. Ya. Habis gitu? Perpustakaan umum. Terus aku masuk. Terus enggak ada resepsionis ya kan. Terus jadi kayak exhibition gitu. Iya. Maksudnya kayak udah masuk, udah itu kiri kanan. Iya, terus toleh. Opo iki? Aku tapi apa sih? Kamu terjebak di situasi itu kira-kira berapa jam? Lah sebenarnya ada keinginan buat baca buku kan sebenarnya ke sana itu. Tapi setelah masuk iki opo gitu aku kudu nandi gitu. Terus ana mbak-mbak jutek yang nyamperin. Cari apa Mas? Iya tambah bingung kan aku. Mau bilang nyasar kayak nggak mungkin gitu ya. Tanya chicken smackdown ya nggak ada aku kan. Nih kalau tapi itu kan akhir-akhir ini kali ya. Pas zaman sekolah atau dulu-dulu Mas Indra ada pengalaman nggak yang memalukan sampai sekarang? Aku uiling ngejerin gitu. Oh no. Jadi itu? saat SMP manggung musik pertama kali kan. Oh pertama kali nih. Iya. Megang gitar atau apa nih udahan? Tetap gitar. Oh gitar. Kan. Soalnya cuma niku yang bisa. Selain niku nggak bisa. Aku kira ya karena dulunya basi gitu. Jadi satu main di acara nobar bola. Ya itu sih, itu momen pertama main musik. Akhirnya manggung dilihat orang-orang tua kan. Saya ternyata salah. Apanya yang salah nih? Jadi si vokalis salah lirik, gobloknya drummernya berhenti ngingetin salah. Kan berhenti musik tuh. Noleh dulu deh, noleh-nolehan gak? Dan tiba-tiba bonggol jagung melayang. Gitu. Kacau. Untung gak ditangkep gak tuh? Karena akhirnya kan iku baru lagu pertama sampai lagu terakhir akhirnya kan goblok iku. Advert ingin mending-mendingan ini bangsa, apain bangsa. Udah habis di awal ya Bun. Ya. Kena mental tuh. Enggak lah ya. Evaluasi yang bagus setelahnya. Kira-kira ada adegan salah-salahan gak setelahnya? Akhirnya adegan Bene Buyar. Aku kira masih ada masa evaluasi,
menemukan ketidakcocokan, oke kita buyar. Ternyata lebih cepat, oke. Karena tidak sanggup menanggung malu. Tapi kan baru di satu tempat itu kan ya. Iya. Iya. Jangan lagi sih ya. Kesalahan pertama. Kalau kedua ya balenon terus aja. Iki kelar. Biasanya momen nyebelin itu saat hari pertama masuk kerja. Oh. Ya guys sih. Oke. Karena aku nggak pernah bekerja kan. Oh, kamu mengintimidasi saya nih. Oke, terima kasih diintimidasi. Nah ini mungkin sebagai pekerja. Ya. Ono momen-momen ngono enggak sih? Kadang ketemu senior sing agak songong atau ya apa ngono. Kalau senior pasti sih ketemu senior. Yang lucu ini kalau misalkan ketemu senior yang ternyata selisihnya kita masuk itu cuma 2 hari. Tapi dia merasa senior kayak gitu ya. Oke lah 2 hari gitu. Tapi emang ono kejadian ngono. Ada dong. Ada waktu aku magang di sebuah hotel gitu kan. Jadi aku sama-sama magang. Iya, dan notabene saya lebih tua nih daripada Anda. Enggak, ini bukan patokan umur ya. Iya. Oh, waktu perkenalan aku mikirnya udah seminggu apa 1 bulan. Ternyata 2 hari dong. Terus kayak kamu kayak gini ya, kayak gini gitu. Aduh, itu kayak sih kayak cowok tiba-tiba aku di banget ambek kon ya kan. Aduh, ternyata dibecandain aku nih. Iya. Lah momen advert iki kadang-kadang ku momen pacaran pertama kali. Waduh. Iya gak sih? Jadi iso sawangane nak saat kita chat itu kan seru banget. Mesra banget nih ya kan. Ketemu dia ngeliatin HP tahu gitu tadi ketemuannya dari jauh aja tapi HP-an ya kan. Jadi kamu mau ketemuan apa olahraga jari ini? Lah, iya. Ngetik terus. Kacau sih. Terus nggak sesuai ekspektasi ya kan, mungkin udah dandan biasa cewek-cewek ya kan. Dikiranya diajaknya kemana gini. Ternyata di warkop. Aku pernah tuh kejadian begitu pernah. Saya pelaku lakinya berarti lah. Waktu itu masih sekolah ya, masih mikir kayaknya ini pengaruh film-film kali ya. Kalau ngedate mikirnya bakalan dibawa ke tempat romantis yang gimana gitu. Ternyata warung sebelah deket nih rumah ada sebelahnya ada warung-warung belakang kampus. Tiwas aku nggak rapi ya, tapi udah macak gitu loh. Effort bisa dia. Iya, tahu gitu kan ya wes pokoknya baju rumah yang oke lah keluar gitu, nggak perlu yang pakai outfit yang gimana gitu. Tapi sekarang nongkrong ke kedai ku lumayan loh kelar. Lumayan apa lagi outfitnya? Iya lumayan boy. Soalnya kan gitu ya. kata warkop sudah bergeser iku. Iya. Lah wis pacaran wah pasti ke kedai Iya. kan. Adu romantis kalau nggak adu outfit. Iya. Terus mereka nggak tahu menu apa. Terus kayak biasanya nunggu berdua nih kayak kamu pesan apa gitu. Ujung-ujungnya kopi susu kalau gula. enggak americano, kalau enggak pokoknya manis-manis lah ya bi kalau cewek ya. Iya. Itu lucu sih, tapi selain itu kalau hal-hal yang lain Mas Indra pernah ngalamin pertama kali dan memalukan nih? Sebenarnya hidupku itu sangat lucu dan banyak hal memalukannya. Kayak podo sih Mas. Ini sebenarnya ajang buka aib loh. Terima kasih Mas Indra. Aduh. Kadang-kadang iki sih tiba-tiba aku kena todong buka acara. Tapi tanpa persiapan. Iya. Terus tewa-tewe aku udah ngomong apa iki. Bermodalkan apa nih berarti? Yakin tok lah yo. Akhirnya ya aku nolek ke poster. Iya lah, baca. Di rumah ada suara ya kan? Iya. Enggak, tapi itu perlu ditiru sih kayaknya. Terhimpit kan situasinya, jadi boleh dilakukan kayaknya. Aduh. Tapi pas misalkan bawa acara atau ngisi acara, pernah lah ya pasti ada kejadian kayak gitu. Miskom atau apa yang akhirnya bikin malu gitu. Atau tanpa disadari memalukan, tapi cuman Mas yang sadar kalau itu salah. Enggak, kayaknya di banyak nih. Sebenarnya bukan aku, itu anak salah satu personilku. Jadi disensorin namanya. Iyalah. Tapi mungkin orang terdekat pasti tahu itu kan ya. Dia main di salah satu kampus sih di acara apa ya organisasi ngono lah. Jadi bukan di panggung. Enggak di panggung. Jadi di satu kantin ngono iku. Iya. Terus manggung gitu. Terus karena si satu personil itu terlalu atraktif. Oh iya. Iya kan? Dia loncat lah itu. Dari lantai naik ke kursi. Set gini. Dan tiba-tiba kursi jalan.
Jatuh. Jatuh. Enggak, aku masih tebak pertama kali mau ketawain enggak ditolong, diguyus sampai Iki puas. lho, enggak iso ketawa aku. Kan ini posisi main iya. gitu kan. Jadi aku sama satu personil yang main alat musik tadi lihat-lihat tadi enggak apa-apa thank you, enggak apa-apa. Tapi orangnya melakukan itu lagi enggak ya? Jangan Loh, deh. tapi kejadian lagi, tapi beda cerita iki. Iki pasca manggung. Jadi satu manggung di apa ya acara outdoor gitulah. Terus nyobain apa sih sing kayak tempat tidur tapi digantung loh. Hamok. Ya. Hamok, nyobain hamok. Nah kebetulan satu personil lagi badannya cukup besar. Kayaknya udah bisa tahu deh kejadiannya. Loh, dia tanya iki ke mas-mas yang punya hamok. Mas ini kuat nggak saat apa kalau aku duduk? Terus? Kuat. Ya duduklah dia pede mau foto kan. Set. Longsor berdua dan terjadilah tertawa terbang-bang kembali. Hamoknya cedera ya. Enggak, tapi serius. Aku juga pernah ngalamin itu sih. Pernah nemukan tren yang hamoknya ditumpuk-tumpuk kan. Oh iya. Kebetulan saya di urutan ketiga. Jatuhnya lumayan. Sakitnya sih nggak seberapa Malunya ya. luar biasa. Dan itu tuh untungnya di gunung ya kan. Dan orang-orang sibuk sendiri-sendiri sampai akhirnya berhenti ya karena dengar suara buk. Akhirnya noleh gitu. Iku Merapi nggak sih? Apa ya? Enggak di Merapi. Enggak, itu di Trawas. Ya Salah kan, satu. kalau Merapi kan saat kedengeran bukan mungkin gunung erupsi. Ya, itu nggak lucu sih. Mau lari kayak gimana ya Bun gitu. Kalau nggak segera lari sebelum buk nih ya, nah, habis kita kan jadi panggangan Bun. Aduh. Lucu sih tapi itu. Enggak, tapi itu sebuah awal untuk evaluasi. Jadinya nggak dilakukan lagi ya kan. Kalau Bagus pakai sih. hamok harus dirantai. Enggak Jangan sih. diikat. Enggak, paling penting itu cuma nanya sebenarnya. Ini kapasitas berapa kilo Mas? Kayak gitu loh. Kalau 100 kilo mending nggak usah deh daripada atraksi kayak gitu. Loh, meskipun dia kiloannya kuat, tapi saat yang nali nggak bener. Oh iya bener sih. Tetap ada kan kecelakaan yang sedikit sakitnya banyak malunya. Untung sih nggak pernah kejadian di sini ya. Jangan sampai lah ya. Iyalah. Lah di luar itu mungkin iki lah. Waktu aku kecil kadang-kadang aku hal-hal resek gitu. Lah aku sih inget sih iki sih. Apa namanya? Apa tuh? Belajar sepeda. Oh, pakai Ya roda kan? 3 nggak nih? Oh, kebetulan itu enggak lah. Langsung lah ya. Enggak, Laki empat gitu. dulu. Oh iya sih 4 ya. Kan, 4. Terus ketiga, terus kedua itu lah, kedua lah jadi masalah ya kan. Apa yang kamu lakukan? dipegang, bisa lah jalan seret. Lupa ngerem. Bukan lupa ngerem, masuk ke got. Nice try gitu. Tapi dibaleni kan? Dibaleni. Bagus. Aku pertama kali naik motor sih, itu nggak bisa dibilang lucu, tapi lucu karena awalnya pamer ya kan. Oh bisa naik motor. Ternyata nggak bisa jalan dong. Udah motornya kopling, pertama kali kopling GL. GL bapak. Iya. Maunya nyetater malah diceples sama starternya. Aduh. Kalau ini Klar, apa hal-hal pertama yang akhirnya bikin bangga atau berakhir bahagia? Saat setelah melakukan ini nih, hal memalukan itu atau bagaimana gitu? Ya enggak, mungkin kan Anda itu sing biasa pertama kali menang lomba atau pertama kali melakukan apa akhirnya dia dapat apa ya hal sing apresiasi lah ya. Yoi. Nggak harus juara, pokoknya apresiasi ya kan. Apa? Pas sekolah sih. Sekolah bukan tipe pelajar yang baik ya Bun, nggak pernah belajar di rumah nih. Tapi jangan ditiru nih ya. Terus juga nggak nyontek waktu ujian, biasa aja gitu. Kebetulan cuman suka sama pelajarannya. Akhirnya secara nggak langsung semua pelajaran itu kecantol nih di kepala sendirinya. Tahu-tahu ya gurunya bilang gitu, ke orang tua kan bilang, nilai anaknya ibu termasuk yang paling bagus di kelas gitu. Nggak ada ranking soalnya, tapi paling bagus kayak seumur hidup baru ini deh gitu. Antara bangga sampai rada telat ya kayaknya. Tapi kayak daripada nggak pernah ya kan. Sedikit aja gitu. Kalau Mas Indra nih? Aku sing bikin bangga apa yo?
Aku nggak ada hal sing membanggakan sebenarnya. Masa? Enggak loh, ada loh bertahan hidup sampai detik ini tuh sesuatu yang membanggakan Iya kayaknya. sih. Oh, sing paling bikin pertama kali ku saat bisa manggung di gedung kesenian Cak Durasim. Ngisi acara berarti ya. Iya, itu kan apa ya, gedung yang apapun ceritanya tapi dia tetap gedung kesenian punya Surabaya. provinsi lah. Oh, provinsi. Maaf salah. Dan memang nggak semua orang kan iso perform di sana. Ya, kecuali ya memang diundang atau segala Oh. macam bagian dari acara itu sendiri ya kan. Akhirnya Nice banget. pertama kali main, oh ternyata panggung segede iki ya rumit juga. Tapi nggak sampai menitikan air mata sedikit-sedikit kan waktu main tuh. Mules sih lebih tepatnya. Saking nervousnya mulus ya, Bun. Iya, mules. Ya, Loh, nggak- kaget Klar kalau kita biasa di panggung outdoor kan. Jadi kita manggung kelihatan penonton. Iya. Nah, saat di panggung teater kita manggung penonton gelap. Iya sih, Jadi nggak kita kelihatan lihat apa-apa ya. apaan gitu. Jadi udah percaya diri aja nggak Iya. nggak kepikiran ya. Mau gimana enjoy ini kelihatan Iya. tertangkap basah. Wah rek iki kayak gini nek main rek. Iya. Dan ya di atas panggung jadi aneh loh karena terbiasa lihat orang loncat-loncat, orang jingkrak-jingkrak kan Ya, ya. ini cuma duduk gitu. Duh, coba duduk, nggak kelihatan. Gelap. Serius? Iya. Oh. Jadi di atas panggung penontonnya nggak kelihatan. Gokil. Mm-mm. Nice sih tapi malah nervous ya. Lebih tepatnya aneh sih, kayak Nggak terbiasa lah ya. iya. Karena kan Nggak biasa ada interaksi soalnya. nggak ada interaksi. Biasanya kan kita lihat orang loncat-loncat, kita ikut loncat-loncat. Iya, Lagi- ini mau loncat-loncat nih Iya, sendiri. kok nggak ono. Dikira jumping jack lagi. Dikira main jumpa-jumpin. Iki kelar. Kocak sih. Soal pertama lagi ku saat menerima gaji pertama kerja kelar. Nah, kan gaji Oh, pertama gaji itu pertama. dapat berapa? 80.000. Loh aku jujur loh 80.000 tuh mau dibanggain. Oh iya namanya gaji pertama bangganya kan di situ. Iya, iya. Tahun berapa? Itu tahun 2012 kalau nggak salah. Oh. Jadi kerja harian. Jadi casualan ya kan. Nah, Kayaknya kalau anak sekolahan 80 itu udah banyak ya kan. Tapi bangganya itu bukan perkara uangnya sih. Kayak anjir pertama kali kerja ya aku untuk gaji ya kan. Iya, Seneng iya. padahal kalau dihitung dari jam kerja nggak masuk akal. Gitu ya. Dari jam 2 siang ketemu jam 2 malam kayak gitu. Dapatnya 80.000. Senengnya ya karena gaji pertama. Berbunga-bunga sih hati kayak seneng bangga banget. Ternyata waktu udah kerja beneran ternyata menyesal gitu kan. Tapi dari situ pengalaman ada ya kan. Nah, aku sih ini kalau dapat gaji pertama kerja nggak begitu berkesan. Yang berkesan itu saat dapat gaji pertama gara-gara berkesenian. Tanpa sengaja berarti. Tidak Enggak sih. direncanakan dong berarti. Oh, direncanakan. Enggak, aku kira diundang terus kayak ternyata ada upahnya kayak gitu. Oh, enggak. Oh, enggak. Iya. Keren. Karena ada gajinya kita datang gitu kan. Musisi butuh uang ngopi lah. Iya. Manusiawi kok ya. Itu hal-hal realistis yang perlu Iya. diutamakan juga. Karena sebelum itu manggung itu cuma dibayar nasi kotak kan loh. Oh ya, terima Iya kan? kasih ya kan. Heeh. Rokok enggak rokok? Kebetulan jarang-jarang kan. Yang pasti nasi kotak Enggak. gitu kan. Nah, sekali nerima gaji pertama karena kesenian, itu kayak iki loh apa kayak suatu pride bahwa ternyata kesenian bisa membuat hidup ngono loh. Bisa menghidupi lah ya. Iya. Biyen, saiki ya enggak. Kamu jujur ya orangnya ya. Iyalah. Perlu sih. Realistis sekali Bun gitu. Iya. Jadi hal pertama yang tak tunggu adalah akad nikah. Oh, Ya, deg-degannya gimana gitu. Iya, cuman kan nggak ada pasangan kan. Belum. Tapi udah dipikirin nggak ini mau pakai bahasa apa ya gitu. Biasanya kan dipikirin itu. Iya, lagi tren bahasa Isyana kan hari ini. Ah, Isyana. Iya, Isyana Saraswati. Iya sih. Kok gitu? Iya, jadi dia bikin bahasa sendiri. Bahasa sendiri. Empu ya aku dia gak paham. Bukannya ada sesuatu yang harus dibaca tanpa diubah ya? Akad. Iya.
Kan bahasa. Oh, bahasa. Iya kan? Oke, aku mengerti. Mohon maaf ya Bun. Saya dari seberang nih. Iya sih. Tapi mbok kapan kan aku nggak tahu. Mungkin besok. Kalau nggak ketiduran. kesiangan Bun. Jokesnya bapak-bapak sekali. Arek warkop banget ini jokesnya Cak. Iya. Tapi kalau misalkan ini kan biasanya kan di tempat inilah ya. Ada satu hal yang ternyata masih sering memalukan tanpa disengaja atau enggak? Karena di warung Mbak Cokro itu kebanyakan orang-orangnya hiper ekstrovert kan ya. Iya. Jadi hal-hal memalukan itu menjadi makanan sehari-hari. Tiba-tiba keluar dari sekret terus aduh sebenarnya ki warung tak UKM gitu kan. Berasa kos-kosan ya Bun. Goblok anak memang. Bawa alat mandi. Iya. Untung dia nggak pakai kemben gitu kan. Coba ikut daeng gitu kan. Kok sebut nama nih? Lah seorang itu biarlah ya. Aduh, mau ketawa tapi takut orangnya dengar. Aduh. Tapi kalau misalkan sama pengalaman yang lain ada lagi nggak yang kira-kira memalukan nih ya? Oke lah, case-nya memalukan, tapi Mas Indra memutuskan untuk tidak mau melakukannya lagi karena itu memalukan, atau memilih tak baleni wes gitu. Karena kan kadang ada yang kapok, ada yang ya wes kadung jebur tak jeguru mesisan kayak. Oh lah, kapok mungkin iki ya kenalan random ya. Pernah zaman enggak sih? Pernah sih, pernah. Tiba-tiba meet up sama orang gitu. Iya, kenalan random. Goblok sih, asli. Enggak. Waktu kamu ngajak kenalan ya, itu bukan di sini kan? Atau ya random aja gitu? Bukan. Apa itu beberapa tahun silam gitu? Ya, beberapa tahun silam dan nggak mau ngulangin lagi hari ini. Karena udah tahu nih. Karena goblok sih menurutku. Aduh, karena kan lah zaman dulu iki toh naik motor set tiba-tiba terus tanya, "Apa, Mbak nomornya piro?" kan. Oh gitu. Kan kordes banget itu. Ternyata pernah dilakukan ya. Aduh, untung nggak lagi sih ya. Iya, kesalahan lingkungan sih lah itu. Ini jadinya beda lagi sih kalau dilakukan sekarang ya. Jadi pinjol. Kamu udah selfie belum? Jangan ya teman-teman, kalau bisa jangan nih. Aduh. Saya ini berapa menit kita? Nggak kerasa 32 menit kita ngobrol hal Ngebacot pertama. Ya, hal pertama. Berarti cuman itu ya yang takut untuk dilakukan lagi. Iya. Enggak kayak wes ngono. Iyalah. Cukup. Kira-kira waktu bikin topik obrolan apakah ada yang memalukan atau kayaknya salah topik deh aku kayak. Oh bukan, jadi ono sih ini satu momen resek menurutku ya. Jadi ada satu momen anak temen lama nggak ketemu, terus ketemu pasangannya. Jadi aku jalankan, set jalan, terus dipanggil, otomatis duduk lah ya. Yeah. Tiba-tiba aku diusir berapa menit kemudian. Karena pacarnya marah-marah, memasang muka tidak enak. Jadi niatnya manggil apa nih? Cuman Lah, ini bapak pasangan ini kayak gitu kali ya. Karena nungguin aku sehai gitu loh ya. Nggak duduk gitu, Iya. tapi spontan kan itu. Iya, karena saya berusaha membaur dengan baik ya iya, kan. ya aku mau arek cokro kan selalu hiper ekstrovert gitu. Iya, jadi kamu songgok daging atau kompos? Otomatis jadi nyamuk. Kacau. Jutek nggak tuh, aduh. Lucu sih, menarik banget. Iki lah di tahun-tahun 2010-2015 kan, itu lagi tren distro. Iya gak sih? Toko baju. Iya, lah brand apa itu sing paling pertama sih mau kamu tahu itu? Aduh, kalau brand ya tahun segitu aku cuma tahu tokonya. Billabong. Billabong terus ini Surf, tahu nggak? Surf. Tapi sebenarnya Billabong kan enggak 2010 toh itu. Enggak, itu udah lama Jauh dong. lebih lama lagi Cuman ya. emang ya sepanjang masa sih kayaknya. Iya Brand sih. itu. Cuman kayak ada toko, kalau masuk ke toko ini kayaknya keren banget nih, apalagi sampai bisa belanja. Keren kok ya tahun iku yo. Tapi nek saiki biasa aja ternyata. Emang Billabong
Ada store di Surabaya? Enggak, kan di outlet-outlet gitu, di distro-distro itu ada. Oh iya sih. Salah satunya pokoknya kalau di mall ya pasti jelas ada, ya kan. Iya. Masuk di situ keluar bawa teng-tengan. Bangga banget ini muka. Belanja nih bun Iya. gitu. Aku biyen apa yo? Kalau brand apa yo? Apa tuh? Mungkin niki apa sih biasanya gandeng sama 3 second green light Oh, green light. ya kan, Iya. karena apa paling kelihatan di Delta Plaza waktu itu kan. Lagi ngetren banget nih. Iya, di ujung samping KFC kalau nggak salah kan. Terus ono green light. Akhirnya suka nih. Ya karena kebutuhan songong kan. Iya. Biar eye-catching ya bun. Iya, kebutuhan Kalau songong. barang nih, itu juga barang sih, tapi kan dipakai benda lah. Sebenarnya itu nggak ada gunanya, tapi apa yang masih udah kayak bangga waktu punya itu? Mek duduan loh. Aja ngomong gelang. Enggak sih. Tamagotchi mungkin ya. Aku kira kamu bakalan jawab gelang yang katanya saya tahu enggak. Itu waktu aku SD ya, aku nggak tahu. Itu kayaknya kalau kamu pakai gelang itu paling beken satu. Oh, power balance. Iya. Kebohongan senusantara itu. Tapi ada lagi kebohongan paling nggak masuk akal itu. Apa tuh? Kacamata 3 dimensi. Iya, Saat biru merah. Iya. Kalau diambil temennya mau ngamuk. Dipakai orang lain apalagi rusak ya kan. Mana dari karton nih. Dan ditonton kan TV. Mana bisa TV 3 dimensi itu Iya, kan? dan cuman ya biru sama merah kayak gitu loh. Enggak Oh, ada pengaruhnya nih ya kan. Layarnya kan bukan yang begitu-begitu kayak di wahana-wahana itu. Ya sih. Itu juga terjadi pada saya sih. Apa geger gede nih ambek koncoku mek perkara kacamata karton ya. Lah iya. Kacau ada tulisan SCTV. Aduh. Duh, semua brand disebut iki. Channel lah ya warung kopi kok. Iya bebas lah ya. Los wis divisi guyon tok. Heeh. Apa? Apalagi ya? Oh, buku-buku karena di ruangan Cokro kan Banyak buku. buku. Ya. Oke. Aku pernah berhenti baca buku, Klar. Tadi sewaktu karena aku sekolah STM otomotif kan yo. Ya. Udah nggak pernah baca buku. Jadi mungkin tahun berapa ya? 2017 baru mulai baca buku lagi. Terus buku pertama yang dibaca apa nih? Wow, sok-sokan saya. Apa nih? Tiba-tiba saya nemu ini. Aku nemu di tumpukan bukunya kakeknya Iya. teman. Dia itu seorang angkatan laut itu kan. Jadi buku aneh-aneh gue banyak. Tiba-tiba ada gambar iki, ada nama Soekarno. Oh, Iya langsung kan? diambil tuh. Ambil lah kan. Terus tulisan itu di bawah bendera revolusi. Wah, revolusi. Baca dong. Padahal aku nggak ngerti gue buku apa. Karena tebel sok-sokan kan itu. Tapi habis nggak? Habis dibaca bukan habis dimakan rayap ya? Tapi memang kebetulan bagus sih. Jadi saat baca lumayan tertarik Informatif lah ya. Iya. Terus sih lah buku. Menarik sih. Kan baca buku apa kan? Kalau akhir-akhir ini lagi nggak baca buku sih ya. Tapi palingan karena saya tahu bobrok ya bun. Banyak yang dibaca tuh self improvement aja kayak gitu. Oh. Padahal ya nggak improve banget nih. Mario Teguh. Nggak dong. Ntar aku jadi Clarita Teguh dong. Padahal aku membaca nih jujur enggak bercanda Om Teguh. Teguh. Iya sih. Tapi setelah buku itu Mas Indra baca yang tentang revolusi lagi apa enggak? Akhirnya berlanjut. Baca bukunya. Baca buku yang lain-lain sih. Akhirnya tersesat lah saya. Tapi pernah nggak menyesal baca buku karena covernya kayak gini ternyata isinya romance gitu? Nggak, terserah deh isinya apa gitu. Apa ya? Mungkin buku telepon mungkin ya. Ya itu nyasar sih nek iku ya. Terus pernah iseng-iseng dicoba nggak? Tapi ya aku bingung itu. Kenapa tuh? Kenapa ngeluarin buku telepon? Itu penting tahu sebenarnya. Tapi sekarang aja orang nggak ini kayak emergency call kayak gitu. Terus kalau mau jahil itu lebih gampang tersalurkan, nggak harus nyari sudah WC, nggak perlu, kita punya satu buku ini isinya telepon. Tapi ada nomor yang nggak mungkin dicatat itu sama buku telepon. Iya ya kalau misalkan satu Indonesia dicatat kayaknya nggak akan
segebok itu deh. Oh, enggak, ada yang pasti itu enggak dicatat. Nomor apa? Suster ngesot. Sama suster kepeng. Mohon maaf, jalannya susah. Gimana mau pegang handphone? Loh, tapi dulu kan tren nih saat telepon umum koin masih ada, iya, ya kan? itu seru sih. Seru iseng-iseng gitu, pura-pura telepon ke rumah sendiri, halo gitu. Enggak, tapi aku nggak minta uang tebusan kok waktu telepon, biasanya kan gitu tuh. Ini saldonya kecelakaan gitu kan. Itu modus lawas banget ya. Telepon si Poncil. Iya, terus main-main, mencet Terus dial dikebrak-kebrak segini, biar koinnya keluar lagi Iya, ya kan. Ini harusnya dilaporin nih, yang suka gebrak-gebrak ya dulu. Nggak bakalan keluar lagi tuh koin ya kan. Walaupun ada sih yang bisa keluar. Iki apa gadget. Jadi sebelum smartphone itu masih stupid phone. Tapi awet loh. Apa itu device pertama? Kayaknya Sony Ericsson nggak sih? Kok songong? Sombong lah. Pokoknya ada antennya tapi tebel banget, tau nggak Mas? Hati. Bukan, ya Allah. Itu enggak masih Ericsson enggak sih sebelum Iya, Sony? pokoknya kan, Ericsson. Pokoknya dia itu ada antenanya gitu kan. Namanya anak kecil nggak tahu nih antena dikira bercandaan dipatahin. Patah nggak bisa dipakai dong. Iya. Aku dulu sih iki Nokia 3315 dengan layar kuningnya. Oh, mainannya ular itu. Iya. Pernah dapat skor tertinggi nggak? Sepertinya saya lupa ya. Masih itu waktu SD, SMP. SD lah itu. Songong banget ya. Mau telepon siapa sih sebenarnya? Teman-temannya juga belum ada punya handphone ya. Jadi bapak saya kan kebetulan di luar negeri. Iya. Songong ya jadinya. Pasti barangnya paling beken nih satu kelas nih. Oh, barangnya sih itu aja dipakai kayak. Iya, yang ongotan ada putaran. Simbol kekayaan. Aduh, ongotan. Sama tepak yang bolak-balik, tahu nggak? Yang satu bisa dibuat papan-papanan, tahu nggak? Ya. Enggak kayaknya. Kayaknya terlalu modern. Enggak, tapi di tahun gue SD ya bawa tepak yang dua itu bisa dibuka terus tengahnya bisa jadi papan tuh, itu anak orang kaya kayak gitu. Kan saya karena warga kampung pinggiran, Iya. saya selalu punya pensil inul. Yang kecil banget, Goyang-goyang. Oh, Sing lentur. yang nggak ada fungsinya sebenarnya. Lenturnya enggak fungsi. Iya, buat nyeples temen doang. Dan kenapa itu disebut pensil inul kan? Soalnya kiri kanan. Untung dia nggak nyanyi. Ntar kalau dia bisa nyanyi jadi Inul Vista. Bukan Inul pensil lagi. Kembali pensil. Goyang kayak sama pensil kecil, aku nggak tahu ya. Tapi biasanya tuh ada pensil yang kecil, udah kecil banget, terus dikaretin lagi ujungnya. Terus Gantinya penghapus. Digosok pakai hitam. Itu seru sih. Iya sih. Pernah terjadi. Iya, kemiskinan sih, simbol kemiskinan sebenarnya. Tapi bangga waktu punya, kayak aku bisa ngabisin pensil sampai segini, padahal enggak, itu buat raut aja terus ya kan. Pas gede baru dong, ternyata bodoh juga. Aduh. Oh iki anak mana? Saat kita ngalamin ujian nasional kan pertama SD tuh. Ya. Ya kan. Apa sih mau saat pengumuman kelulusan mau rasa apa? Pemikirannya bukan dinilai sih. Karena takut nggak lulus gitu, padahal pasti lulus. Itu ya Allah, kalau ada udah tahu istilah overthinking ya, OVT-nya tengah malam udah mulai itu, kayak jam 9 malam udah mulai. Udah mikirin lulus nggak ya, padahal pasti lulus ternyata, cocok. Aku dibujukin. Ternyata lebih penting nilainya gitu kan ya. Fokusnya cuman ke tahu nggak di papan disobek, lulus tidak lulus kayak gitu. Ternyata pasti lulus gitu. Berarti tricky sekolahan. Iya. Pakai paket lagi waktu tahun gue ya. 20 paket ya kan, Bun. Nggak ngaruh sih sebenarnya. Mosok 20 paket yo, 98 coy. Iya mungkin. Iya loh, pas SMP sih pakai 20 paket. Jadi satu orang itu katanya berbeda. Satu soal beda-beda. Pokoknya satu kelas beda-beda lah paketnya. Aku nggak sampai sih, waktu aku SMP nggak cuman 2 kalau salah. Ya jangan sih, ngapain juga bikin sampai 20. Kalau sebenarnya bahannya sama sebenarnya, cuman beda nomor aja gitu kan. Iya. Dan iki
akhirnya setiap tour pasti bawa kamera isi film itu. Oh ya, Dan saat dicetak kebakar semua. Iku mbok cetak dhewe ta yo. Ya enggak, karena sing ngefoto kan untuk ngawur itu kan. Oh, tidak disesuaikan ya. Angger cekrek. Enggak sih. Kalau aku dulu udah pakai kamera digital ya, Bun. Mohon maaf nih. Gambarnya jelas tapi kayak nggak tahu angle yang bagus ya. Jadi yang miring lah yang ini. Sebenarnya kameranya lurus, fotonya miring. Sebenarnya fungsinya ngapain dimiringin gitu kan? Mana fotonya dari atas lagi. Iku zaman emo. Polem. Iya. Ini telapak tangan moninya ya. Terus belakang jeprak Subasa ternyata. Oh, ternyata aku atlet sepak bola selama ini. Aduh, ini sudah 45 menit iki kelar. Ya wis, apa ya mau ditutup gimana nih? Iyalah ya. Jadi mungkin kawan-kawan yang lagi dengerin ini saat besok tayang, ya kan? Dia bisa akses semua informasi tentang Kupu Tarung itu ada di website kelar. Ada di website, ada di YouTube kuputarung.news. Kalau di website itu www.kuputarung.com. Instagram. Wis gila. Instagram ada di kuputarung.news. Terus nanti ini akan ada di Spotify juga. Jadi muncul nih podcast ini. Yoi. Okay. Jadi podcast kekacauan kita yang pertama. Iya, kekacauan pertama dan kekacauan berikut-berikutnya ya kan. Di Spotify ada di Kupu Tarung. Kupu Tarung juga. Iya, logonya kotak warna merah. Oke. Jangan lupa di like, subscribe, di share ya guys, ditonton lebih tepatnya, didengerin juga. Iya, pokoknya logonya warna merah, nggak ada banteng. Kalau ada takut nyeruduk kayaknya. Kemarin pingin tak kasih logo. Kupu-kupu tak banteng. Banting putih ya kamu ya. Dia ono banteng putih. Albino lah. Enggak, jangan-jangan ternyata itu bukan banteng, kerbau. Oh iya benar. Iya, kerbau ada loh, mahal lagi. Iya. Kenapa enggak putih aja? Apanya? Aduh, ya wis lah ya. 40 menit kita udah bacot. Jadi sampai ketemu. Saya siapa? Kamu siapa? Saya di mana? Tolong. Sebentar. Jadi kadang-kadang itu ini Klar, ada yang tiba-tiba ngirim pertanyaan loh. Pertanyaan, kamu sudah makan? Oh ternyata tidak ada, kita belum ada yang bertanya. Ntar aja ya, tanya chaosnya ntar gitu. Ya mungkin kalau ada yang mau tanya atau nggak usah tanya sih sebenarnya, mungkin bisa ke DM ke Instagram. Iya, apapun sih yang ingin disampaikan bisa DM di Instagram. Atau tema gabut apa yang ingin kita bahas. Yoi. Tapi sing warung kopi aja rek. Iya, ojo serius yo. Ojo politik, ojo sing serius. Devisi guyon ya teman-teman. Iya, kita ada di Lambemu Karet Limo. Bisa nambah kayak jadi 10 kalau terus-terusan ya Bun. Ya uslah, saya Indra Surya Purnama bersama kawan saya Clarita. Sampai ketemu lagi di Kupu Tarung Lambemu Karet Limo.